Halo, perkenalkan aku Karti Aryani dari Universitas Telkom jurusan Digital Publication. Dan sini saya juga merupakan salah satu anggota dari Yayasan Asacala. Yayasan Asacala sendiri merupakan yayasan yang bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Desa Cinanggela dalam melakukan konservasi di kebun kopi Cinanggela. Di sebelah saya ada Aisal. Aisal ini merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Desa Cinanggela di daerah mana? Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet. Ya, di Kecamatan Pacet. Mungkin boleh diceritain sedikit dulu awal mula terbentuknya si kebun kopi Cinanggela ini sendiri. Oh iya. Pertama-tama, kenapa kita mengambil untuk menanam pohon kopi dan tidak fokus ke untuk menanam pohon sayur? Yang pertama, ada beberapa keuntungan dari tanaman pohon kopi. Yang satu itu tanaman pohon kopi dari segi pemeliharaan tidak terlalu ribet dan bisa mengeluarkan biaya yang minim, beda sama sayur. Pertama itu. Yang kedua, si pohon kopi itu bisa mengurangi erosi, terutama di tanah yang agak miring dari ikatan akarnya itu tuh. Dan yang ketiga juga, harga jualnya pun jadi stabil pohon kopi itu. Beda sama sayur yang harganya tuh nggak stabil, bahkan per jam juga bisa robah tuh. Jadi resiko gagal panennya tuh sedikit. Jadi kesimpulannya tuh sama petaninya untung, dan kita juga bisa melindungi tanahnya juga. Jadi salah satu tujuan si kopi ini juga selain untuk ekonomi juga Ya, untuk konservasi nah, gitu. Betul. Oke. Itu alasannya. Kemudian kan kemarin juga udah sempat ada program Innovilas di Desa Cinanggela pembuatan greenhouse. Nah, itu dulu awal mulanya kenapa pengen dibuatnya greenhouse? Kenapa saya perlu greenhouse untuk ketika proses pasca panen? Yang pertama, kenapa harus ada greenhouse? Greenhouse itu untuk meningkatkan kualitas hasil prosesor kopi dan hemat waktu juga sebenarnya kalau ada greenhouse. Jadi greenhouse itu bisa menghindari mulai dari debu, bahkan resiko berjamur kepada si kopi juga, dan intinya tuh hemat waktu sama bisa meningkatkan kualitas kopi. Poinnya lebih ke situ sih kalau untuk greenhouse tuh. Karena setelah dipetik itu si biji kopi perlu dilakukan tahap pengeringan ya. Ya, betul. Jadi di greenhouse itu bisa mutunya terjamin, terus si kualitasnya kan juga dapat. Habis itu juga bisa melindungi si kopi itu dari paparan debu dan lain-lainnya ya. Terutama dari segi suhu kan. Kalau khususnya Desa Cinanggela tuh perubahan suhunya tuh drastis, apalagi ketika musim kemarau. Kalau ketika di siang hari itu bisa sampai misalkan nggak pakai greenhouse nih, bisa sampai angka 35 derajat, dan kalau malam tuh bisa di angka 14 derajat. Otomatis kan turunnya tuh hampir 50% lebih kan. Dan itu mempengaruhi banget ke kualitas kopi. Beda sama kita ketika sudah pakai greenhouse. Misalkan kemarin di greenhouse kan di angka paling tinggi itu di angka 55 derajat kan. Dan turunnya juga nggak terlalu jauh, itu gitu. Bisa di angka 30 ketika malam hari itu. Dan sedangkan kan maksimal suhu yang diperlukan untuk prosesor itu maksimalnya tuh di angka 45 derajat atau 48 derajat. Dan minimalnya tuh di angka 25 derajat paling minimal. Itu, dan semenjak pakai greenhouse tuh alhamdulillah suhunya tuh cuma di angka 25 paling rendah. Jadi greenhouse ini benar-benar membantu dalam proses pengeringan. Kemudian kan setelah adanya greenhouse ini, kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki dan ditambah lagi dari smart greenhouse yang kemarin itu? Yang perlu diperbaiki dan ditambahi, yang pertama mungkin untuk
perlu diperbaiki dulu. Mungkin dari segi penempatan exhaust yang kemarin. Kalau kemarin kan itu di atas ya. Saya kemarin sempat mikir-mikir lebih baik kayaknya exhaust itu dipasang di bawah dan perlu tambah satu lagi lah, jadi dua biji gitu. Kenapa saya pindahin ke bawah? Karena kalau di atas sementara kan kelemahan saat ini tuh di greenhouse tuh, suhu di dalam greenhouse tuh yang paling panas banget tuh cuman yang paling atas. Dari rak kedua ke bawah tuh suhunya tuh udah turun. Dan nah, kenapa harus dipindahkan ke bawah? Jadi untuk menambah suhu panas, jadi otomatis suhu panas yang dari atas tuh ketarik ke bawah dan bisa berputar dulu di bawah. Jadi panasnya stabil antara lapisan atas, tengah sama Ya, bawahnya. nah gitu. Mungkin itu untuk memperbaiki exhaust. Terus abis itu ada apa lagi tuh? Yang kedua paling kekurangannya tuh kita perlu alat untuk mengukur kadar air. Kadar air kopi. Yang kedua mungkin untuk alat tingkat kelembaban. Kayak kontrol ini ya, kontrol suhu sama kontrol kelembapan Ya, gitu. betul. Karena sekarang sistemnya masih monitoring ya, manual. masih manual dan monitoring, Ya, betul. sekedar monitoring doang. Berarti lebih butuh ke tahap yang kontrol Iya, gitu. betul. Terus selain itu kira-kira ada lagi nggak? Paling yang panel surya itu. Oh, yang panel surya. Ya, Itu kenapa kalau misalnya butuh panel surya? karena untuk mengurangi biaya listrik, aliran listrik, kalau sekarang kan masih ngambil dari warga itu. Oh, jadi aliran listrik itu masih pakai PLN yang ditarik dari rumah Ya, warga. betul. Sedangkan kan itu juga lumayan juga hitungannya. Jadi dengan adanya panel surya itu bisa Membantu. bisa meringankan untuk listriknya ya, Ya, listrik dari betul. PLN. Di panel surya memanfaatkan energi matahari Ya, angin betul. panasnya, terus dialirin ke listrik. Nah, listrik itu untuk sistem menggerakkan sistem yang ada di greenhouse itu Ya, kan. Ya, betul. Berarti yang kalau misalnya bisa dikesimpulin ada 3 kan yang perlu diperbaiki itu. Iya. Ada posisi exhaust dan penambahan exhaust. Habis itu yang kedua ada sistem kontrol untuk kelembapan dan temperatur kan. Sama yang ketiga ada panel surya. Ya, betul. Oke, jadi mungkin selain itu udah cukup. Saya rasa untuk tentang greenhouse cukup. Udah cukup. Oke. Berarti setelah ini mungkin semoga ya ada peningkatan lagi untuk si greenhouse ini. Jadi yang kekurangan tadi bisa diperbaiki. Mungkin dari observasi sekarang nih cukup sekian. Nanti kalau misalnya ada yang kurang lagi, ntar bisa sampaikan ke saya atau nanti kita bisa koordinasi lagi. Siap. Gitu. Oke, makasih ya Ya, Aisyah buat sama-sama. wawancaranya.